Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, kembali lagi sama Umi Okta dalam pelajaran fikih. Hari ini Umi akan share video tentang fikih. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang binatang halal. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang binatang yang haram. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, boleh dibuka bukunya tentang binatang yang haram, halaman 34. Nah, halaman 34 tentang binatang haram bagian B. Itu lihat pengertian binatang yang haram. Binatang haram adalah jenis binatang yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam dan dilarang oleh syariat Islam juga ya. Adapun yang menentukan haramnya jenis binatang tertentu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menentukan binatang itu halal atau haram. Jadi setiap umat Islam harus menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Setiap umat Islam yang tidak mengkonsumsi binatang haram berarti ia telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan tingkat keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis binatang yang haram. Binatang yang haram dapat diketahui dari keterangan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, jenis binatang yang secara tegas diharamkan adalah babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam ayat 3 Quran surat Al-Maidah yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Itu ya penjelasan menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Selanjutnya, hewan yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Berikut jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan keterangan Al-Quran. Yang pertama, bangkai binatang darat. Bangkai binatang darat hukumnya haram dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Adapun semua bangkai binatang laut hukumnya halal untuk dimakan. Sudah dijelaskan kemarin, kecuali ikan dan belalang ya. Yang kedua adalah babi. Semua unsur yang berasal dari babi hukumnya haram dimakan. Mau darahnya, mau kulitnya, mau kakinya, buntutnya, segala macam yang berdasarkan babi itu haram. Yang ketiga, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jika disembelih tidak dengan atas nama Allah, binatang yang disembelih itu haram dimakan dagingnya. Yang keempat, hewan yang mati karena tercekik atau dipukul. Hewan yang seperti itu tidak disembelih dan hukumnya haram. Yang kelima, hewan yang mati karena terjatuh. Juga itu haram karena tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hewan yang mati karena ditanduk atau diterkam hewan lain. Hewan yang mati karena ditanduk dan diterkam hewan lain itu juga haram untuk dimakan. Namun kalau misalnya dia belum mati, sempat disembelih, itu jadi halal. Kalau dia sudah mati duluan, itu haram. Yang ketujuh, hewan yang disembelih untuk persembahan atau berhala, kayak sesajen gitu ya, itu haram juga. Nomor 8, hewan yang menjijikkan. Beberapa binatang yang hidup di alam terlihat kotor dan menjijikkan. Setiap orang dapat berbeda dalam menentukan jenis binatang yang menjijikkan. Namun semuanya akan sepakat jika melihat jenis binatang yang kotor, binatang yang menjijikkan itu haram untuk dimakan. Contohnya banyak ya di sini, itu ada gambar A, itu
itu ada bekicot, terus ada gambar ulat bulu, terus cacing. Itu semua hewan yang menjijikkan ya. Bagi Umi itu menjijikkan, nggak tahu bagi kalian. Di situ ada firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-157, dan Allah mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Semua binatang dengan kondisi tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Maksudnya dengan kondisi yang ke-8 Umi sebut tadi, itu haram untuk dimakan ya. Seseorang yang mengkonsumsi jenis binatang tersebut akan berdosa besar jika telah mengetahui keharamannya. Namun jika memakannya dalam keadaan tidak tahu, ia cukup melakukan tobat atas kelalaiannya. Selain itu, binatang tersebut boleh dimakan jika merupakan satu-satunya obat penyakit. Jadi maksudnya di sini, kalau kita keadaannya nggak tahu sama sekali, misal ada acara hajatan nih, misal dia bukan orang Islam ya, jadi dia membuat makanan dua rendang misalnya, rendang sapi sama rendang babi. Rendang sapi ini untuk orang yang Islam, rendang yang babi dikhususkan untuk orang yang non-Islam. Tapi ketika dihidangkan itu salah, jadi kebalik, rendang sapi untuk yang non-Islam, rendang babi untuk yang Islam. Nah itu kan posisi nggak tahu, itu nggak apa-apa, tapi harus tobat setelah mengetahuinya, kayak gitu. Terus binatang tersebut boleh dimakan jika merupakan satu-satunya obat. Misalnya banyak yang menjadikan cacing sebagai obat. Itu kan binatang yang menjijikkan. Menjijikkan berarti haram untuk dimakan. Tapi karena cacing itu misalnya obat penyakit dia, boleh dimakan. Seperti itu. Nah, hewan yang diharamkan berdasarkan hadis, kita lihat di sini. Yang pertama itu himar atau kedelai yang jinak. Himar atau kedelai yang jinak haram dimakan dagingnya. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah dari Jabir radhiyallahu an, pada perang Khaybar, Nabi telah melarang memakan daging himar yang jinak atau daging keledai yang jinak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, binatang bertaring. Binatang yang memiliki taring haram untuk dimakan. Jenis binatang tersebut diantaranya ya anjing, singa, harimau, beruang, dan serigala. Diharamkan jenis binatang bertaring berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Memakan binatang buas yang bertaring adalah haram. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Termasuk juga kucing juga kan ada taringnya kan, itu haram. Yang ketiga, binatang yang berkuku tajam. Binatang yang diharamkan karena mempunyai kuku yang tajam, diantaranya burung elang, burung hantu, burung raja wali, dan kelelawar. Jenis binatang tersebut biasanya menjadi predator atau pemangsa binatang yang lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah yang bunyinya, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku tajam untuk mencengkeram. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, binatang yang boleh dibunuh. Beberapa jenis binatang haram dimakan dagingnya karena termasuk binatang yang boleh dibunuh. Di antara jenis binatang yang boleh dibunuh yaitu jenis binatang berbisa dan binatang yang termasuk hama. Jenis binatang tersebut lebih banyak merugikan manusia daripada menguntungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh beberapa jenis binatang seperti tikus, kalajengking, kadal, komodo, anjing yang galak, burung gagak, dan burung elang. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah yang bunyinya, Rasulullah SAW menyuruh membunuh 5 binatang yang merusak baik halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan burung elang. Dalam hadis lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW telah menyuruh membunuh bengkarung atau kadal
dan dinamakannya binatang itu binatang kecil perusak. Nah, yang kelima, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Itu haram juga untuk dimakan. Beberapa jenis binatang yang haram dimakan karena dilarang untuk dibunuh, contohnya yaitu lebah, semut, dan burung suradi. Binatang-binatang tersebut banyak memiliki manfaat dan tidak berbahaya bagi manusia. Lebah adalah binatang penghasil madu yang banyak manfaatnya bagi manusia. Binatang-binatang tersebut tidak mengganggu kehidupan manusia. Haramnya jenis binatang tersebut sesuai sabda Rasulullah, Nabi SAW melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu semut, tawon, burung teguk, dan burung suradi. Gitu. Nah, itulah tadi jenis-jenis binatang yang haram. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.